Oke, halo teman-teman, salam kenal. Nama gue Ibnu, gue Mendix developer di salah satu IT consultant company di Jakarta. Jadi di video kali ini gue akan coba share terkait implementasi menggunakan low-code Mendix. Nah, di sini nanti kita akan coba bikin sebuah aplikasi dari awal ya. Jadi dari mulai setup, mungkin ada penjelasan sedikit-sedikit, lalu nanti kita langsung masuk ke dalam use case. Jadi untuk video pertama nanti kita akan coba buat blok portal sistem. Nanti detail requirement-nya gue akan share juga di video ini. Nah, buat yang belum tahu apa itu low code, sebenarnya low code ini sebuah metode atau sebuah development eh, plan ya, yang kita nanti bisa menggunakan eh, konsepnya mungkin seperti Lego. Jadi kayak sudah ada blok-blok, komponen-komponen, balok-balok yang sudah ready. Nah, balok-balok tersebut kita coba saling pasang dengan balok yang lain sampai akhirnya ngebentuk sebuah bentuk atau bangunan. Jadi di Mendix atau di low code kurang lebih seperti itu. Jadi sudah ada widget atau komponen yang kita sudah bisa pakai, ada modul-modul yang bisa kita download dari marketplace. Nah, kita tinggal jahit aja widget-widget yang tersedia tadi, lalu kita bentuk atau kita rangkai menjadi sesuai kebutuhan yang kita ingin buat aplikasinya. Nah, di video ini nanti kita akan coba pakai Mendix Studio Pro versi 11. Nah, buat teman-teman bisa coba cari aja di Google atau download eh, Mendix Studio Pro. Yang kita butuhkan toolsnya hanya ini, jadi cukup download satu tools ini aja, kita sudah bisa membuat aplikasi ataupun website menggunakan Mendix. Nah, ini sudah tersedia juga untuk Mac dan juga Windows, jadi buat teman-teman yang menggunakan Mac itu bisa di-download walaupun masih beta, cuman ya so far masih ada bugs atau masih ada beberapa isu, tapi sudah bisa digunakan dan beberapa citizen developer yang lain juga yang menggunakan Mac sudah mulai menggunakan aplikasi atau Mendix versi Mac-nya. Jadi ya mungkin nanti akan official akan berubah dari beta menjadi stable version, tapi belum tahu kapan ya. Nah, untuk video ini di saat saya record saya pakai versi 11.4 Mendix Studio Pro-nya. Belum yang terbaru, tapi setidaknya tidak jauh dari versi terakhir ya, yaitu 11.6 dan itu sudah versi MTS. Nah, kalau dari sisi Mendix Studio ini ada beberapa versi dan setiap kita ngedevelop sebuah aplikasi, kalau kita sudah pakai versi misal 11.4 atau 11.5, nah kita nggak bisa downgrade ya. Jadi balik lagi ke misal ke versi 10. Jadi kalau sekali sudah naik, yang kita bisa lakukan adalah upgrade lagi si Magic Studio-nya. Dan ini berlaku juga kalau kita collaborating with team member yang lain ya. Jadi misal kita lagi mengerjakan sebuah project, aplikasi, timnya ada banyak. Nah, kalau ada satu yang sudah mengupgrade ke versi sekian, nah teman-teman yang lain itu harus download dan akhirnya menggunakan versi yang sama dengan versi yang sudah terakhir di commit atau di push. Nah, di video ini kita akan pakai versi 11.4, jadi yang bagi yang belum bisa di-download aja versi OS-nya sesuaikan. Nanti untuk instalasinya cukup simpel, tinggal di double klik aja exe filenya kalau di Windows, lalu diikuti aja instruksi untuk instalasi aplikasinya. Jadi harusnya cukup simpel ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa install aplikasi baru, ya kurang lebih seperti itu step-stepnya. Dan untuk bisa menggunakan Mendix, disarankan juga untuk membuat akun Mendix ya. Jadi di Mendix bisa klik login di sini atau nanti cari aja sign up atau register. Nah, itu bisa untuk login dan dipastikan harus punya email selain personal email ya, seperti Gmail atau Yahoo atau sejenisnya, tapi harus menggunakan email yang mempunyai subdomain sendiri. Jadi kalau teman-teman misal punya email sekolah, kampus, ataupun email kantor, nanti bisa digunakan untuk mendaftar.
akun di Mendix. Oke, kita langsung aja masuk ke requirement-nya. Nah, jadi ini adalah requirement yang saya coba minta ChatGPT untuk buatkan. Eh, Aplikasinya simple, sebenarnya sejenis blog portal atau kalau kita biasa di WordPress ya, itu kan sudah ada proses, ada blog eh, eh, untuk CMS-nya. Nah, ini kita coba implementasi di Mendix. Jadi nanti akan ada beberapa user role, ada administrator, author, reviewer, user, dan guest. Dan ini nanti kita setup dari awal, tingkat security-nya juga kita nanti aktifkan, supaya nanti aplikasi yang kita bangun ini sudah ready deploy ke production atau sudah ready rilis ke public. Lalu nanti kita akan punya workflow, jadi ada proses approval di aplikasi kita. Jadi nanti waktu author dia membuat sebuah draft blog artikel. Nah, kalau dia sudah yakin, dia bisa coba klik sebuah button, nanti akan menjalankan sebuah proses approval. Nah, nanti akan ada reviewer. Mungkin kita akan bikin satu layer aja. Jadi nanti di-assign ke sebuah reviewer atau nanti semua yang user role-nya reviewer, nanti mereka bisa berebut atau untuk ambil task yang tersedia. Nah, nanti mereka melakukan proses review. Kalau di-approve berarti blog atau artikelnya bisa dibaca oleh user. Tapi kalau nggak bisa, nggak di-approve atau di-reject, ini akan balik lagi ke author buat mereka revisi ataupun edit artikelnya, dan mereka bisa coba apply atau request lagi for approval. Jadi konsepnya kurang lebih itu. Untuk data utamanya ada blog kategori, lalu nanti kita akan maintain user ya. Nanti kita bisa coba lihat ada user siapa aja yang sudah terdaftar. Nah, itu ada proses daftar akun juga nanti di aplikasi kita. Ada guest mode, jadi nanti kalau emang belum login, dia akan masuk ke halaman website kita. Jadi tidak perlu login, tapi kalau untuk yang sudah login atau bertindak sebagai user, nanti dia bisa melakukan komen ke blog terkait dan juga bisa melakukan wishlist atau favorit. Ya kurang lebih itu. Nah, jadi nanti kita akan coba setup dari awal, dari mulai best practice yang bisa kita implementasi. Lalu nanti akan ada setup domain modelnya, setup microflow, page, navigation, dan lain-lain. Kita bisa langsung buka aja aplikasi Studio Pro-nya. Di sini saya pakai versi 11.5 ya, jadi eh, kurang satu versi dari yang latest. Nah, ini kurang lebih tampilan utama atau tampilan pertama welcome screen dari Mendix Studio Pro. Kita bisa create new app aja. Nah, nanti akan ada beberapa pilihan. Pertama kita perlu masukkan nama. Kita bisa set blog portal. Lalu enable online service ini untuk repository untuk bisa collaborating atau version control. Kita bisa yes aja. Eh, ada default language juga kita setting English. Lalu tempatnya atau direktorinya mau di mana. Ini saya set default dulu. Lalu bisa create app. Nah, di sini kita menggunakan template blank web app ya dari Mendix yang sudah sediakan. Ini juga ada beberapa cara lain. Bisa eh, membuat project baru menggunakan Maya, AI-nya Mendix, ataupun starting dari spreadsheet. Tapi karena kita ingin coba dari blank, dari kosongan, jadi kita bisa menggunakan template yang disediakan. Oke, nah ini untuk download template ataupun setup tergantung spek dari PC teman-teman ya, dan juga internet karena dia ada download dari Mendix server dan juga upload Git version controlnya.
Oke, ya ini ada default dari pertanyaan Maya. Kalau ingin starting menggunakan Maya, dia bisa langsung prompting di sana. Nanti dia akan coba setupin initial function eh, yang sesuai dengan prompting kita. Oke, lalu ada notice juga ini untuk Microsoft Defender. Jadi disarankan untuk exclude aja foldernya. Nanti ini bisa impact ke performance. Jadi performance dari si Studio Pro-nya bisa lebih kencang lagi. Nah, ini kurang lebih template default blank dari Mendix. Jadi kita sudah punya satu halaman, ada image untuk kita taruh aset-aset, lalu ada microflow, lalu ini sudah ada satu modul yang disediakan, yang sudah di setupin sama Mendix. Lalu ada modul sistem yang ini tidak bisa kita otak-atik, jadi sudah pasti di semua aplikasi Mendix ada. Lalu ada settingan untuk aplikasinya. Ada setting, security, navigation, ada buat multi language, ada buat styling kalau kita mau nge-custom. Lalu ada marketplace modul. Nah, ini adalah modul-modul yang tersedia di marketplace Mendix dan bisa di-download. Nah, ini semua modul ini bisa kita download di Mendix dan by default kalau di template blank ini langsung di-download beberapa modul yang biasa dipakai. Oke, pertama saya sangat menyarankan untuk rename dulu My First Module. Jadi bisa di-rename sesuai dengan modul yang kita ingin buat ya. Karena kita mau buat blog portal, kita bisa tulis saja di sini blog portal. Lalu security-nya kita bisa setup juga langsung ke production. Nanti kalau kita enable security level ke production, di sini akan muncul beberapa fitur tambahan ya. Kayak kita bisa setting password policy, anonymous user, demo user, administrator, user role. Nah, ini muncul kalau kita enable security levelnya. Kita oke dulu. Lalu kita coba setup berdasarkan requirement. Di sini kita ada beberapa role ya, ada administrator, author, reviewer, user, dan guest. Nah, kita pertama bikin dulu eh, application role-nya. Kita bisa ke security, lalu ke user role. Di sini sudah ada administrator dan user. Kita bisa tambahkan ada author. Kita checklist juga modul yang kita sudah punya. Jadi nanti dia auto dibuatkan modul roles-nya. Nah, kalau ada yang belum paham terkait security di Mendix, mungkin nanti di video lain saya akan coba bahas. Tapi kurang lebih Mendix itu punya tiga security level. Ada application role, jadi nanti ini adalah role yang diketahui oleh user. Jadi dia tahu sebenarnya role dia itu apa. Lalu ada modul roles. Satu application roles dia bisa dipasang beberapa modul roles. Dan nanti ada level ketiganya adalah entity access atau entity security. Nah, itu entity sendiri adalah konsep struktur data yang dibawa oleh Mendix dibuat sesederhana mungkin supaya non IT bisa memahami atau bisa membuat aplikasi dan men-setup struktur data atau eh, data table ya yang dibutuhkan oleh si aplikasi tersebut. Nah, ini kita sudah setup auto, lalu kita tambahkan di sini ada reviewer. Oke, ini kalau materinya agak lompat-lompat ya harap dimaklumi ya. Jadi karena ini nanti videonya mungkin tidak akan diedit, jadi ini kurang lebih ya seperti eh, development development proses saja dari scratch. Jadi bisa lihat nanti kalau saya sebagai Mendix developer dalam membangun sebuah aplikasi dari awal itu seperti apa. Jadi ya kalau ada saran nanti bisa diinfo juga ke kolom komen ya, nanti bisa disampaikan. Mungkin di next video saya bisa coba sesuaikan atau ubah lagi formatnya.
Lalu kita butuh juga untuk guest mode, karena kita nanti ada, kalau user yang belum login, kita bisa setup halamannya, supaya nanti dia bisa muncul eh, halaman end usernya ya, atau front endnya ya. Jadi nanti kita akan punya dua tampilan, front front endnya dan juga CMS-nya. Nah, CMS-nya itu nanti buat user-user atau role-role seperti reviewer, author, dan juga administrator. Oke, nah untuk bisa enable role ini sebagai anonymous, di sini ada tab anonymous user. Nah, kita klik allow aja, kita enable sebagai allow anonymous user. Lalu role yang kita setup namanya adalah guest. Nah, nanti kita bisa setup juga untuk demo user, tapi sementara kita skip dulu. Lalu kita oke. Nah, kalau kita cek di sini sekarang sudah ada author, administrator, reviewer, dan user, tapi kurang administratornya. Kita tambahkan administrator. Nah, berarti yang di security tadi mappingannya masih belum sesuai. Si administrator di sini modul roles di blok portal kita adalah sebagai user. Nah, ini kita bisa ubah menjadi administrator. Kita oke, kita oke. Nah, ini ada error. Di sini role untuk author, reviewer, dan guest tidak punya akses ke microflow account current user. Oke, berarti kita di sini perlu tambahkan security user role ya. Jadi kalau dilihat yang administrator dan user yang bawaan dari Mendix template, di sini mereka punya modul roles atlas core administrator dan juga atlas core user. Nah, kita bisa tambahkan juga di role lain si atlas core, tapi kita pilih yang user aja. Nanti kalau mau lihat detailnya sebenarnya permission atau eh, aksesnya seperti apa, kita bisa lihat di modulnya nanti ya. Kita coba edit dulu, Atlas Core, user, oke, oke. Lalu kita oke lagi. Nah, errornya sudah hilang. Kalau kita mau lihat tadi kita bisa ke Marketplace modul, Atlas Core, kita bisa lihat di tab security ini atau di bagian ini. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ternyata ada dua modul roles yang kita bisa nanti pasang. Lalu mereka mempunyai berapa page access, di sini tidak ada. Show Unleash juga tidak ada. Microflow, dia punya satu microflow yang keduanya mempunyai akses. Nanoflow juga sama. Entity access nggak ada spesifik ya. Oke. Jadi ini mungkin disiapkan sama dia ada dua role. Mungkin ke depannya jika modul terkait ada fungsi-fungsi khusus yang digunakan untuk modul roles administrator, mereka tinggal bisa setup. Oke, itu lalu kita bisa langsung masuk ke domain model dulu. Ini ada annotation, annotationnya bisa diklik dan kita remove aja. Lalu kita tambahkan entity, ini di sini di atas ada icon biru untuk entity, kita bisa klik lalu klik lagi di panel utamanya. Lalu kita double klik, kita bisa bikin entity untuk blok. Pertama untuk blok ya. Eh, Blok ini saya ingin bisa implementasi atau kita bisa simpan gambar sebagai untuk thumbnailnya. Nah, di Mendix ada konsep generalization atau specialization. Jadi kayak blok ini bisa inherit ke sebuah behavior entity yang lain. In detail nanti mungkin saya akan coba jelaskan di video spesifik terkait fundamental ya, tapi ini kita coba maju dulu aja. Generalization, kita bisa search di sini image. Nah, nanti kita akan bisa menginherit behavior atau atribut-atribut yang dimiliki oleh entity system.image. Nah, ini kita bisa pertama buat untuk title-nya 200 karakter, lalu ada untuk mungkin short description 200 karakter, oke. Konten, konten kita bikin unlimited ya. Oke, lalu ada status. Nah, ini nanti tipenya adalah enum. Jadi nanti bentuknya eh,
yang sudah di-define untuk data-datanya. Di luar itu kita tidak bisa input. Kita bisa tulis enum block status ya. Untuk value-nya kita bisa pertama by default adalah pending. Nanti kalau dia mau request approval di sini ada in review, lalu rejected, lalu publish. Kalau sudah publish kalau uh, sudah di approve ya. Sebenarnya kita bisa tambahkan satu status lagi, misal unpublished. Jadi kalau nanti uh, si author mau turunin beritanya atau artikelnya, dia tinggal bisa update statusnya. Tapi sementara kita bisa gitu dulu. By default, kita bisa setting value-nya adalah pending, lalu kita oke. Okay. Kira-kira ada yang lain lagi. Kita bisa ada title, short description, content, status, lalu ada image ya. Ya, seharusnya cukup. Nah, ini by default karena kita implementasi atau inherit si sistem image, sistem member ini juga di enable. Nah, ini kita bisa simpan data-data kapan datanya dibuat, diubah, lalu siapa yang membuat dan siapa yang mengubah terakhir ya. Oke, lalu kita bikin lagi satu blok kategori untuk nanti simpan kategorinya ya. Kita mau simpan juga semua data ini, misal kapan dibuat, kapan diubah, siapa yang membuat, siapa yang mengubah. Lalu di sini ada title atau name mungkin, jadi kategorinya. Lalu di sini mungkin kita bisa bikin active, by default adalah true. Jadi nanti kalau emang adminnya mau hide satu kategori, dia bisa langsung ubah dari active true menjadi false. Nah, lalu kita bikin di sini adalah relasi atau association. Jadi di sini many block akan mempunyai satu kategori. Jadi eh, masing-masing blok akan memiliki satu kategori. Oke, lalu kita nanti akan setup dulu untuk CMS-nya dan juga nanti untuk front end-nya ya. Kita bisa buat dulu folderingnya mungkin. Di sini saya akan bikin CMS mungkin. Lalu di sini adalah satu lagi portalnya. Jadi ini ada untuk bagian CMS-nya atau internal user role yang bisa menggunakan. Satu lagi adalah ini. Lalu kita bisa bikin satu folder juga. Misal di sini adalah common. Jadi nanti yang di-share antara dua folder ini kita bisa taruh di sini. Contohnya adalah enum ini ya. Home karena dia di halaman depan kita bisa setting untuk portal. Reverse logic belum ada yang pakai, kita bisa delete dulu, kita clean up. Image nanti mungkin akan ditambahkan. Pertama kita akan coba bikin CRUD dulu untuk entity block dan juga blok kategori. Kita bisa klik kanan, kalau mau cepat ya, klik kanan, lalu di sini adalah generate overview page. Settingannya kita buat sama dulu aja. Nanti kita bisa enhance lagi untuk tampilan-tampilannya. Oke, dia langsung buatin CRUD-nya di satu folder. Di sini ada satu halaman buat melihat list datanya dan satu halaman untuk manage datanya. Kita bisa ubah dulu nama foldernya menjadi blok kategori. Lalu kita move ke folder CMS. Oke, lalu kita setting navigation. Kita tambahkan satu menu blok kategori atau kategori aja mungkin. Iconnya mungkin bullet list. Actionnya adalah show a page untuk
page blok kategori overview. Lalu di oke. Nah, ini nanti muncul error. Dia butuh kita setup role apa aja yang bisa mengakses halaman ini. Nah, berdasarkan requirement, blok overview atau blok kategori overview hanya bisa diakses oleh administrator. Nah, kita bisa setting, bisa klik kanan di sini, properties, atau bisa ke panel kanan ada properties juga. Nah, ini sama-sama kita bisa cari untuk setting allow role-nya ya. Ini administrator, new edit juga sama, kita setting untuk administrator, kita oke. Nah, nanti akan muncul error terkait entity access. Jadi, kita harus tambahkan si entity access-nya. Nah, ini muncul error, kita bisa double klik, lalu ke tab access rule, kita tambahkan new untuk administrator. Dia bisa ngapain aja, dia bisa create, bisa delete, bisa read, bisa write. Jadi dia punya full access ya. Oke, lalu hilang errornya. Home web ini yang bisa akses siapa? Adalah user. Kita bikin administrator bisa juga. Kita bikin, oh ini home nanti untuk yang di portal ya. Harusnya yang bisa akses adalah eh, guest dan juga user. Ya, guest dan user ya. Karena dia belum login. Nah, kalau blok kategori itu yang bisa akses si eh, user role, ada administrator, author, dan reviewer. Kita bikin yang sidebar aja kali ya. Nah, ini yang lebih enak lah. Tampilannya kayaknya lebih enak. Oke, kita coba enhance sedikit tampilannya. Biasanya di sini saya suka tambahkan baris baru, lalu insert row above, kita bikin dua kolom, title di sini bisa taruh di kiri, button bisa taruh di kanan. Kolomnya kita bisa auto fit content supaya nanti dia ditarik ke kanan ya, menyesuaikan dengan eh, lebarnya si button. Lalu supaya bisa rata tengah nih supaya lebih enak, kita coba cari barisnya si row, lalu kita setting align kolomnya center. Jadi nanti harusnya di tengah, cuman karena si teks ini adalah heading 2, dia punya atribut margin. Kita coba setting none. Nah, jadi nanti otomatis dia di posisinya di tengah. Untuk tampilan ini sudah oke, new edit. Coba kita lihat. eh ini kita bisa coba buat pakai. Oh ini untuk tampilannya saya lebih suka pakai yang vertikal untuk labelnya. Jadi seperti ini. Dan kalau untuk boolean, saya biasanya lebih suka pakai switch ya. Nah, ini bisa diubah labelnya menjadi active. Is active gitu ya. Oke, di sini yang bisa akses adalah administrator. Oke, ini bisa kita coba run dulu aja sambil parcel nanti kita siapkan halaman-halaman yang lain. Oke, bisa diklik view app kalau sudah berhasil ya. Nah, nanti di sini kita akan dapat akses ke halaman home. Kalau kita login sebagai administrator, kita punya akses ke halaman kategori. Cuman kalau teman-teman notice di sini dia masuk juga ke halaman home. Nah, nanti kita bisa fixing ya.
Kita ke kategori. Nah, nanti tampilannya adalah sidebar seperti ini. Oke. Lalu buttonnya tadi kita udah setup seperti ini ya. Nah, tadi kenapa munculnya seperti itu? Kita bisa ke navigation. Nah, di sini dia setting untuk default homepage. Jadi waktu aplikasi itu diakses, by default dia akan mengakses halaman ini, home web. Nah, kita mau kalau dia administrator, coba kita tembak dia ke halaman kategori. Nah, lalu terus ini untuk CRUD-nya sebenarnya sudah fungsi, tapi kalau kita save, jadi di sini belum ada validasi apa-apa ya. Nah, ini new, kalau kita sudah isi, ini masuk, edit, ini udah ada juga. Lalu kalau kita remove, ada alert, bisa di oke, jadi oke. Jadi sebenarnya ini sudah fungsi, cuma kita tambahkan untuk validasinya. Nah, untuk validasinya, karena ini datanya cuma dua, name dan juga is active, eh, saya rasa kita bisa bikin simple. Jadi nanti validasinya kita bisa menggunakan properties dari widget textbox. Di sini sudah ada validation, type, required. Nanti kita bisa tulis di sini this field is required. Oke, nah cara lain adalah kita bisa juga implementasi microflow atau nanoflow buat validasi. Tapi karena ini cuma satu inputan, jadi kita buat simple aja. Lalu kalau notice juga ini, misal kita create ya. Nah ini tampilannya adalah edit block, tulisan title-nya adalah edit block kategori. Tapi kalau misal kita edit, ini juga edit block kategori. Nah ini kita bisa coba benerin. Kalau dia lari dari halaman new, create object, lalu dia akan panggil, dia akan buatin sebuah blok kategori entity, lalu dia lempar ke halaman ini. Kita bisa setting halamannya, kita override title-nya. Di sini adalah misal new block kategori. Oke. Oke, sementara itu dulu kita coba run. Oke, nah ini kalau login sebagai user, dia masuk ke halaman home. Kalau administrator, dia langsung redirect ke halaman kategori. Nah, kalau kita new, sekarang title-nya adalah new block kategori. Kalau kita save, muncul error. Kalau kita isi, bisa di-save. Nah, ini mungkin belum ada validasi, name-nya tidak boleh sama ya, atau unik. Tapi kita bisa tambahkan di entity access, ataupun di microflow validasi. Tapi nanti kita coba tambahkan ya. Ini saya coba remove dulu. Oke, lalu bisa kita tambahkan di sini tutorial. Kita save, low code development. Kita coba tambahkan beberapa data dulu. Oke, sudah berjalan. Sekarang kita coba tambahkan untuk menu blok. Atau kita coba tambahkan buat menu user overview dulu ya. Jadi tadi di awal saya sempat mention kita punya beberapa modul yang sudah di-download dari template ya, yang template sediakan. Nah, ini kita akan coba menggunakan salah satu halaman yang ready to use dari si modul terkait. Kita bisa tulis nama menunya mungkin user lah ya. Lalu ikonnya kita cari icon user, cari yang user group, lalu show a page. Nah, ini kita sekarang ambilnya dari marketplace modul. Ini bisa dari marketplace modul, dari sistem, dari blok portal. Ini blok portal yang kita buat. Marketplace modul di sini kita ambil dari si administration, lalu user management, admin. Nah, di sini sudah ada beberapa halaman. Kita pakai yang account overview. Lalu kita show.
Nah, ini kalau teman-teman notice dia template-nya agak beda ya. Ada beberapa cara kita bisa langsung modify di page yang eh, sudah disediakan. Ini kita bisa pakai propertiesnya, layoutnya kita ubah menjadi sidebar. Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Kalau di sini ada beberapa halaman juga seperti account edit, new. Nah, ini biasanya bentuknya pop-up. Jadi karena dia bentuknya pop-up, harusnya no issue, kita tidak perlu define layoutnya diubah karena yang kita punya juga sebenarnya sama menggunakan layout yang sama gitu. Nah, ini kita save dulu. Oke, sebenarnya tidak ada error, bisa di run lagi. Oke, kita coba lihat. Sekarang kita kalau login sebagai administrator sudah punya dua menu, ada kategori dan juga ada user. Nah, ini teman-teman notice ya, kalau eh, saya pindah ke kategori, saya pindah ke user. Umumnya kita bisa, kalau kita refresh, kita akan stay di halaman ini. Nah, cuman kalau di Mendix, dia waktu di refresh, dia akan coba load ulang halamannya, atau dia load ulang aplikasinya, lalu dia cek sebenarnya role yang lagi login, settingan navigasinya kemana. Nah, karena kita di sini belum define ada namanya custom root atau custom URL. Nah, buat implementasi itu kita bisa masuk ke halaman kategori, kita show, lalu kita lari ke properties. Di sini ada namanya URL. Jadi kalau mau kita edit, kita specify di sini bisa tulis blok kategoris. Lalu user overview atau account overview kita bisa setting juga. Account account saja lah ya. Sebenarnya ada beberapa best practice lain, karena kalau kita langsung modify changes kita di halaman ini, pertama itu jadi bad habit karena kita eh, banyak merubah komponen yang sebenarnya bukan kita yang maintain. Kedua, minusnya, kalau kita langsung ubah di sini, kalau nanti kita mau upgrade modul dari marketplace untuk misal ini dari modul administration kita mau upgrade ke versi terbaru. Nah, itu nanti otomatis yang kita sudah ubah, changes-changes kita itu akan ke replace atau akan ke reset. Jadi itu salah satu best practice. Kalau kita ingin menggunakan halaman yang ada di Mendix, kalau emang ternyata perubahannya nggak cuma satu atau dua, nggak minor, better kita copy, kita pindahkan ke modul yang kita maintain. Nah, nanti yang kita setup di navigasi atau di tempat lainnya ngambil dari menu yang kita udah custom gitu. Nah, ini kalau coba dilihat, oh belum di run ya. Oh, ini kita lagi mau tambahkan. Oh, udah deh. Nah, kita coba run dulu. Nah, kalau kita ke kategori, sekarang ada di blok kategori. Kalau kita refresh, dia akan masih stay di sana. Account juga sama, kalau kita refresh, dia akan stay di sini. Oke, untuk dua menu kita sudah selesai. Sekarang kita coba tambahkan menu untuk blok ya. Nah, kita lari lagi ke domain model, blok. Kita lakukan yang sama, blok, klik kanan, generate overview page. Dia akan buatkan template CRUD yang bisa kita langsung pakai. Nah, ini foldernya rename juga supaya lebih enak di-maintain. Blok ini kita pindahkan ke CMS karena itu bagian dari back panel atau bagian dari tim internal ya, menu-menu yang bisa diakses. Blok overview, kita setting juga custom URL-nya menjadi blocks. Oke, lalu kita coba rapi-rapiin lagi sedikit. Ini ada row, kita row above. Kita setting dua kolom, ada block, ada new block. Kolomnya kita setting auto fit content.
headingnya kita remove eh, marginnya, lalu barisnya kita setting align kolom vertikalnya adalah center. Nah, ini eh, di sini dia munculin beberapa item ya. Ada title, short description, content, ini adalah dari image, name, dan size itu juga dari image. Nah, ini kita coba sesuaikan dulu. Kayaknya kita nggak perlu deh munculin data eh, image. Atau nanti mungkin di akhir kita bisa tambahkan ya. Sementara kita hilangkan dulu. Jadi di sini punya short description, kita bisa rapihin dikit. Konten karena dia terlalu banyak, jadi di skip aja. Status oke. Nah, lalu blok new editnya. Nah, ini ada upload ya, ada upload gambar. Lalu statusnya di sini bentuknya radio button. Kita coba convert menjadi drop down, convert lagi menjadi combo box. Di sini ada name, size, blok kategori, upload image, oke, title. Nah, ini kita ubah juga si data view-nya menjadi vertikal labelnya ya. Nah, saya lebih suka yang kayak gini modelnya. Oke, kita setting sekarang untuk menunya. Sebenarnya blog itu bisa diakses oleh administrator, author, dan juga reviewer. Nah, ini berlaku juga untuk si blog overview yang nampilin listnya. Administrator, author, dan juga reviewer. Lalu oke. Nah, nanti muncul error. Ini perlu ngasih permission atau akses ke entity block. Nah, ini kita bisa double klik. Lalu akses rule, new, kita tambahkan di sini untuk siapa dulu ya? Untuk administrator dulu, dia bisa create, bisa delete, bisa semua lah ya. Administrator bisa semua. Kalau untuk author, dia bisa create, bisa delete, semua data juga, tapi hanya his own data. Jadi kalau dari author yang lain, walaupun role-nya sama, eh, dia nggak akan bisa untuk eh, mengedit ataupun menghapus ya. Oke. Lalu di sini kita tambahkan untuk reviewer. Reviewer, apakah dia bisa create objek? Enggak. Delete? Enggak juga. Eh, read? Ya, read oke semua. Write, dia cuma bisa mengupdate statusnya. Oke. Eh, kita oke dulu. Nah, sekarang sisa untuk si blok kategori. Blok kategori untuk user, author, reviewer, dan guest sebenarnya hanya read only aja ya. Oke, lalu di sini juga ada untuk reviewer. Reviewer belum ya? Oh, udah kok. Blok new edit. Oh, oke. Karena si blok new edit ini ada akses ke reviewer ya. Harusnya user aja sih. Oke. Lalu kita oke, kita run lagi. Oh, kita belum setting navigasinya ya. Kita coba setting dulu untuk navigasinya. Sini kita tambahkan new item, blok, lalu ikonnya kita bisa tulis di sini mungkin book close, show a page untuk blog overview. Dan nanti yang bisa akses adalah administrator, author, dan juga reviewer. Oke, kita run lagi.
Oke, kita lihat. Nah, kalau kita login sebagai administrator, kita sekarang punya akses juga ke halaman blog. Oke, kalau kita new, ini masih edit, nanti kita bisa ubah. Kalau kita upload gambar, nah ini langsung ada ke detect ya data-datanya ya. Ini by default adalah pending, title, so description, konten. Nah ini mungkin kita ubah-ubah sedikit ya tampilannya ya. Konten ini harusnya adalah text area. Yang short description ya. Kalau konten harusnya pakai rich text lah ya. Nah, status kita bikin disable karena harusnya nggak bisa diedit. Nah, ini kita bisa set editability-nya adalah never, name, size, ini adalah bawaan dari kita geser dikit aja ke atas, jadi blok kategori. Blok kategori kita cuma mau ngambil yang statusnya adalah aktif true. Jadi kita sini di filter ya, jadi nggak semua semua status atau blok kategori muncul. Oke, kalau new block kita setting page-nya override menjadi new block. Oke, another thing kita bisa juga tambahkan validasi. Nah, di button save, kalau di sini teman-teman on kliknya masih save change, kita bisa klik kanan, nanti muncul di sini generate validation microflow. Kita klik aja, dan nanti dia akan coba buatin beberapa validasi ini. Lalu di generate. Nah, di sini teman-teman notice ada microflow ya. Biasanya saya akan coba foldering berdasarkan tipe ya. Jadi kalau microflow, saya akan bikin mungkin di sini microflow aja. Lalu microflow-nya kita pindahin ke sana. Lalu buat folder baru lagi untuk pages. Nah, untuk halaman-halaman yang tadi kita geser ke situ. Oke, kita cek. Di sini ada satu microflow namanya ACT block new edit. Di trigger waktu klik button submit ya atau save. Nah, di sini ada sub microflow, dia ngejalanin logic validasi. Kalau dia valid, dia akan simpan ke database lalu close page-nya. Tapi kalau nggak valid, dia skip aja. Nah, kalau dilihat sub microflow-nya seperti ini. Jadi dia akan bikin satu boolean variable is valid, lalu di sini dia cek semua kebutuhan, lalu di return. Wah, eh, ini ada error. Si microflow ini yang bisa akses siapa? Karena dia adanya di blok, berarti yang bisa adalah administrator, author, dan juga reviewer. Lalu oke, oke, lalu di start. Oke, dan kita refresh, lalu di sini administrator, ada blok, kalau new block, kalau di save, harus diisi. Nah, ini blok kategori belum di define ya, harus diisi. Ini kita bisa tambahkan. Eh, untuk URL sudah blok. Eh, jadi apa ya? New block. Bentar, saya lupa mau melakukan sesuatu. Oh, kita tambahkan demo user. Security, demo user. Ini ada demo administrator, demo user. Kita tambahkan di sini author. Dia punya akses author, reviewer.
punya role reviewer. Coba run lagi. Oke, refresh. Nah, ini di sebelah kanan sekarang kita sudah punya tambahan demo user. Kalau kita sebagai author, kita cuma dapat akses blog ya. Nah, cuma navigasinya masih mengarah ke home. Reviewer juga sama, bisa punya blog, tapi belum mengarah ke menunya. Kalau administrator udah langsung pindah ke blok kategori. Oke, kita setting lagi. Di navigation, role based homepage, kita bisa tambahkan untuk author dulu, larinya ke blok yang overview. Oke, lalu di sini juga punya reviewer, larinya akan ke blok page overview. Oke, coba kita refresh lagi. Oke, kita refresh. Kalau sebagai administrator, larinya ke kategori. Kalau user, masih di home. Kalau author, dia ke blog ya. Kalau reviewer, sama ke blog. Cuman layoutnya kita masih perlu ubah ya. Ini bisa ke blog overview, kita ubah yang sidebar. Oke, oke, basically untuk tahap awal baru sampai sini. Jadi nanti kita di sini kita sudah buatkan CRUD untuk blok dan juga blok kategori ya. Nah ini juga kalau dilihat, misal saya login sebagai author. Saya perlu tambahkan satu lagi ya, author satu dan juga author dua. Nah demo usernya kita tambahkan satu lagi, author dua. Nah nanti kita coba tambahkan data block di author dan kita coba relogin sebagai author 2. Nah, kita cek kira-kira eh, apakah data tersebut eh, apakah data tersebut aman ya. Tadi ada notice apa ya? Kayaknya webcamnya issue ya. Webcam, hmm, apa ya? Atau tadi ada notice. Waduh ya. Oke, nah kita coba. Nah, sekarang saya coba sebagai author satu, author doang. Saya add, kita tambahkan asal dulu ya, random, upload, save. Nah, kita refresh. Nah, sekarang udah masuk ya. Ini adalah punya author. Kalau kita login sebagai author 2 di blok, nah sekarang masih kosong. Jadi, secara data sebenarnya eh, ini sudah kita validasi berdasarkan security access atau entity access tadi. Jadi kalau login sebagai author yang satunya lagi, dia lihat punya dia sendiri aja. Gitu. Oke, kayaknya untuk hari ini baru sampai ini dulu. Nanti kita akan coba
tambahkan beberapa item lagi. Nanti kita bisa setting juga untuk halaman frontnya, kita bisa rapihin, kita bikin custom login atau register, lalu eh, kita bikin juga untuk approval, lalu halaman frontnya mungkin ada kayak beberapa kolom dalam beberapa baris, lalu ada filternya, ada search, eh, lalu bisa juga kita tambahkan eh, yang komen ya, komen ataupun favorit. Oke, sepertinya ini dulu. Eh, Kalau ada saran, boleh diinfokan di kolom komen. Thank you semua.